Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, nikmat yang paling utama, yang paling agung adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan alam raya, Tuhan kita. Kalau orang tidak kenal Tuhannya, ibarat orang bertamu menikmati jamuan tapi tidak kenal tuan rumah. Kita di bumi ini adalah bertamu. Afara'aytumun nar allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin. Muqwin musafir. Jadi hidangannya termasuk di bumi adalah api. Sebagai peringatan di akhirat ada api, dan kita gunakan bahwasanya dalam hidup ini perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menikmati hidangan untuk mengenal pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus ma'rifatullah, mengenal Allah? Karena Allah pencipta, karena Allah Tuhan, karena Allah adalah satu-satunya yang harus kita sembah. Dan karena secara dalil naqli, akli, dan ayat-ayat kauniyah semua menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat, ada kursi, berarti ada yang buat. Ada meja, berarti ada yang buat. Ada bangunan, berarti ada yang buat. Ada alam raya, ada yang buat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi kaidahnya dalam ma'rifatullah ini, laisa kamitsli syai'un wa was-sami'ul basir. Tidak ada yang menyamainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamainya. Allahu ahad. Kemudian bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada tanda-tandanya. Disebut al-ayat, tanda-tanda. Ada ayat Qur'aniyah atau qauliyah, ada ayat kauniyah, yaitu alam raya ciptaannya ini. Ayat kauniyah, setiap kita melihat ciptaan Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Ingat Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setiap apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kondisi apapun, ingat Allah, berarti itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Jadi bagaimana mengingat Allah? Bagaimana ma'rifatullah atau mengenal Allah? Dengan cara mengetahui tanda-tanda ayat-ayatnya, yaitu ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Ya, mulai dari mengenal tahsin, tahfid, tafsir, tanfid, dakwah, itu adalah termasuk ayat-ayat Allah yang Qur'aniyah. Ayat-ayat kauniyah terhampar di alam ini. Jadi ayat itu sebagai tanda ada yang kita tuju. Ibaratnya kita naik motor, kemudian ada tanda lampu hijau, ada lampu merah, kita berhenti. Di situ ada tulisan ke kanan ke Jogja, ke kiri ke Semarang, ada tandanya seperti itu. Itu tanda. Tanda-tanda itu bukan sebuah tujuan, tetapi alat untuk menunjukkan tujuan. Jadi ayat-ayat kaun, ayat-ayat Quran itu menunjukkan kepada ma'rifatullah.
Bukan lantas kita hanya berhenti di ayat-ayat itu. Maka kalau kita melihat semua kejadian alam, ingat Allah, ingat siapa yang menggerakkan. Wa annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang Maha Kuasa, itu ma'rifatullah. Kita sholat saja dalam rangka aqimis sholata li dzikri, mengingat Allah, supaya kita kenal Allah. Mulai dari berdiri, ruku, i'tidal, intiqal, pindah, sujud, sampai selesai. Selesai pun kita tetap ma'rifatullah, berjalan. Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi dengan dua cara, yaitu Qur'aniyah dan kauniyah. Sedangkan apa yang menghalangi orang tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah asyubuhah. Syubhah itu disebut al-jahl, yaitu penuh dengan hal yang meragukan, tidak yakin. Seperti orang-orang ateis, dia tidak yakin dengan Tuhan. Syubhat. Yang kedua adalah asyahwat, yaitu hawa nafsu. Kenapa dia enggak kenal Allah? Karena dia lebih mengutamakan hawa nafsunya. Bagaimana cara mengobati orang yang kena penyakit asyubhah atau al-jahl? Obatnya adalah al-ilmu, berilmu, berta'allum pada Allah, mengenal Allah, belajar. Ilmu adalah menghilangkan syubhat. Semakin banyak ilmu, semakin ma'rifatullah. Itu ilmu yang sebenarnya. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Bagaimana menghilangkan penyakit asyahwah, hawa nafsu? Obatnya adalah iman pada Allah. Kalau kita menyadari adanya kehadiran Allah mengawasi kita, kita tidak berani berbuat maksiat karena Allah melihat kita. Beranikah kita berbuat maksiat di hadapan orang tua kita? Itu orang tua, makhluk. Bagaimana dengan pencipta alam raya, pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ma'rifatullah ini sangat penting karena mengenal Allah dengan dua cara, yaitu melalui Qur'aniyah, ayat-ayat Qur'aniyah, dan yang kedua ayat-ayat kauniyah. Kemudian yang menjadi penghalang adalah asyubuhah, yaitu penuh dengan keraguan atau kebodohan, al-jahal. Obatnya adalah ilmu. Yang kedua penghalangnya adalah asyahwah, hawa nafsu. Obatnya adalah al-iman billah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita al-iman wal ilmu wal amal salih wa husnul khatimah. Subhanakallahumma rabbana hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.